Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Kalian lagi ngapain? Video apa ini? Hah? Sial. Sesuai perjanjian. Mana bukti rekaman CCTV-nya kalau kamu udah hapus? Bapak nggak usah khawatir. Rekaman CCTV anak Bapak hanya ada di sini. Kalau masih belum percaya, Bapak silakan cek HP saya. Sudah tidak ada file rekaman CCTV. Gimana, Pak? Sudah nggak ada kan? Urusan kita selesai ya. Saya nggak mau ada urusan sama kamu lagi. Dan ingat, jangan coba-coba simpen duplikat rekaman CCTV itu. Beres, Pak. Bapak tenang aja. Ternyata petugas CCTV itu nggak benar-benar menghapus rekamannya. Dia masih simpan rekaman itu untuk memeras aku. Dia mau permainkan aku. Ya, halo. Apa kabar, Pak? Kurang ajar kamu. Penipu. Kamu mau bohongin saya ya? Wow. Tenang, Pak. Tenang dulu, Pak. Jangan macam-macam sama saya. Saya minta sekarang kamu hapus rekaman video itu. Tentu tidak semudah itu, Pak. Kamu udah dapat apa yang kamu mau kemarin kan? Sesuai perjanjian, sekarang kamu hapus videonya. Perjanjian? Perjanjian apa, Pak? Bapak kan hanya menyuruh saya menghapus video. Tapi maaf, Pak. Saya tidak janji. Saya bukan orang bodoh yang begitu saja menghilangkan barang bukti yang bisa menjadi asuransi hidup saya, Pak. Jangan macam-macam kamu ya. Enggak, Pak. Saya hanya mau satu macam. Kalau Bapak mau video ini, masih tetap di tangan saya. Apa itu? Sebutkan. Jangan sampai emosi saya meledak. Oke. Saya mau Bapak transfer tambahan uang 50 juta. Bapak pasti tahu kan nomor rekening saya? Saya tunggu 3 hari. Kalau sampai 3 hari Bapak nggak transfer juga, jangan salahkan saya kalau video ini akan ada di tangan Pak Devan. Pak, Bapak kenapa kok panik banget? Abis terima telepon dari siapa? Nah, nggak apa-apa kok. Ini dari teman papa. Ini, mama kemana sih? Ada di atas. Selamat siang semuanya. Siang. Iya. Pengalihan saham yang akan dilakukan hari ini itu sudah mendapat persetujuan dari pemilik perusahaan sekaligus pemegang saham mayoritas yaitu Bapak Baldi. Yang akan mengalihkan 5% sahamnya dari Bapak Miko untuk Ibu Alia. Dan ini sudah disiapkan berita acara perusahaan. Dan untuk itu,
Saya mohon kesediaan dari Ibu Alia untuk menandatangani berkas ini yang sudah kami siapkan. Silakan Ibu Alia. Apa aku sanggup lakuin ini? Tapi aku nggak ada pilihan lain. Berani juga Alia tanda tangan itu. Baik, Ibu Alia sudah tanda tangan di berkas ini, itu artinya saham sebesar 5% sudah sah dialihkan untuk Ibu Alia. Dan yang kedua, untuk Bapak Devan akan mengolah semua proyek yang ada di sini yang sebelumnya ditangani oleh Bapak Miko. Silakan Pak Devan. Gue bener-bener dipermalukan. Semuanya dirampas dan diambil dari gue. Lihat aja Devan, ya aku akan balas ini semua. Kamu dan istrimu sudah menghancurkan aku. Baik, semua proses penertanganan sudah selesai dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bapak Baldi. Silakan Pak. Terima kasih. Semuanya berjalan lancar. Di sini saya ingin menekankan, kalau pengalihan pekerjaan ini atau proyek ini semata-mata karena saya ingin fondasi perusahaan kita semakin kuat. Di sini bukan karena siapa yang lebih hebat, tapi setiap orang punya peran dan waktunya masing-masing. Makanya saya berharap dengan pembagian tanggung jawab yang baru ini, perusahaan kita bisa semakin balance dan juga semakin solid. Makanya, saya minta kita semua memberikan dukungan penuh kepada Devan dan Alia untuk membawa perusahaan kita semakin maju lagi. Selamat Devan dan Alia. Terima kasih. Mereka semua udah mempermalukan gue. Gue udah kayak sampah di sini. Di depan semua direksi. Gue udah gak tahan. Lebih baik gue keluar dari ruangan ini. Kami kok pasti marah dan gak suka ngeliat ini semua. Selamat ya. Bu Alia, selamat. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.
Keterlaluan mereka. Mereka nggak cuma rebut proyek gue, tapi juga saham gue diambil. Dan mereka juga udah injek-injek harga diri gue di depan seluruh direksi. Gue akan balas atas apa yang sudah kalian lakukan sama gue. Lihat aja nanti. Aku tahu apa yang terjadi sama kamu. Aku gak nyangka kalau Alia dan Devan ngelakuin ini sama kamu, sayang. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Aku akan selalu mendukung kamu. Aku akan selalu di sisi kamu. Dan aku akan cari cara supaya aku bisa bantu kamu mendapatkan hak kamu kembali. Percaya sama aku. Cukup, Dara. Aku nggak percaya sama kamu ya. Kamu sama Deva tuh sama aja. Kalian berdua sudah sekongkol untuk menjatuhkan aku. Kenapa kamu ngomong kayak gitu sih? Apa karena aku sekretaris pribadinya Devan? Hah? Yang harus kamu tahu, aku ini menjadi sekretaris pribadinya Devan itu hanya formalitas. Aku kerja di sana hanya untuk ketemu kamu setiap hari, untuk dekat sama kamu, Miko. Aku nggak percaya. Aku tahu. Di belakang aku, kamu dan Devan tertawain aku. Bahkan setelah ini, aku yakin Devan pasti akan kasih kamu hadiah sangat mahal. Karena aku sudah hancur, aku sudah jatuh. Enggak. Kamu gak boleh punya pikiran itu. Aku gak dapat apa-apa dari Devan. Ada yang harus kamu tahu. Cuma aku satu-satunya orang yang gak mau lihat kamu sedih. Gak mau lihat kamu terpuruk, gak mau lihat kamu jatuh. Sudahlah, Dara. Lebih baik kita akhiri hubungan kita. Kita putus. Enggak. Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi. Aku gak bisa kehilangan kamu. Jangan ninggalin aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Kamu jangan tinggalin aku, tolong. Tolong. Kalian lagi ngapain? Aku tahu, Alia. Kamu pasti masih terbebani perasaan gak enak hati setelah menerima pengalihan saham dari Kamiko, kan? Alia, kamu gak perlu merasa terbebani karena pengalihan saham itu.
Kami kok berhak marah. Tapi itu bukan salah kamu. Aku bingung, Devan. Aku harus bersikap seperti apa? Sedangkan aku mendapatkan semua ini dengan cara seperti itu. Aku gak nyaman. Aku ngerasa aku ngerebut milik orang lain. Kalian, lihat aku. Kamu nggak ngerebut apapun dari siapapun. Semua itu keputusan Papa. Dan Papa kan bilang sendiri, keputusan dia sudah bulat dan nggak bisa diganggu-gugat. Devan, perhatian kecil kamu ini bikin hati aku jadi deg-degan. Padahal yang kamu lakuin cuma selipin rambut di telinga aku. Tapi kenapa rasanya dada aku jadi penuh kupu-kupu seperti ini? Ya ampun, Alia. Bangun, jangan terbaring. Nanti kalau jatuh, rasanya sakit. Kamu kenapa? Kok mukanya tegang gitu? Kau pasti masih kepikiran ya soal acara serah terima saham tadi. Aduh, Devan. Kamu teh masih nggak paham sama perasaan aku. Aku mau bikin kopi.